Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri ya, Pak ya. Nama saya Dr. Silvi. Di sini saya sedang menjaga pada klinik Unika, Pak. Izin cross check dari data diri Bapak ya. Di sini namanya Bapak Delvian, dengan umurnya 40 tahun, tinggalnya di Lelea, pekerjaannya seorang guru ya, Pak ya. Di sini berdasarkan dari hasil anamnesa yang Bapak keluhkan itu yaitu adanya polidipsi, polifagi dan juga poliuri. Di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik mengenai penilaian resiko dari penyakit DM ataupun antropometri ya, Pak. Di sini untuk alat-alat yang saya gunakan, di sini adanya alat tulis untuk menghitung dari BMI-nya. Lalu di sini adanya kalkulator untuk menghitung dari BMI-nya, dan juga di sini adanya pita ukur untuk mengukur dari lingkar pinggang, dan juga di sini adanya pengukuran dari berat badan itu atau timbangan, dan juga di sini adanya micropace ataupun dari pengukuran dari tinggi badannya. Nah, selanjutnya di sini setelah itu, jadi pengukuran antropometri itu itu meliputi adanya pengukuran dari berat badan, tinggi badan, penghitungan dari BMI, dan juga penghitungan dari lingkar pinggangnya. Dimana yang pertama itu saya akan melakukan pengukuran dari berat badannya. Pak, silakan Bapak berdiri. Bapak di situ. Nah, selanjutnya Bapak ini dipastikan tidak menggunakan pakaian yang berat dan juga tidak menggunakan aksesoris yang dapat mempengaruhi dari pengukuran dari berat badannya Bapak, dan juga tidak menggunakan alas kaki. Bapak bisa naik dari tengah-tengah skala meternya. Pastikan dibacanya itu skala itu yang mendekati 0,1 kg. Nah, di sini kita bisa lihat Bapaknya itu beratnya itu 70 kg. Kita ulang sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya Bapak cukup, Bapak selesai, dan juga selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada tinggi badannya. Nah, selanjutnya kita ukur dari pengukuran tinggi badan itu, kita pastikan pasiennya itu tidak menggunakan alas kaki ataupun sepatu ataupun kaos kaki, dan juga kita pastikan si pasiennya itu bagian tumit, bagian pantat, bagian punggung, bagian bahu, dan juga bagian kepalanya itu menempel pada permukaan belakang atau bagian temboknya. Nah, setelah itu kita juga pastikan tumit pasiennya itu agar rapat, dan juga kakinya itu tegak lurus dengan tangannya itu berada di samping dari badan. Dan juga kita pastikan bahunya itu agak rileks. Dimana kalau misalnya tidak rileks, kita minta pasiennya itu untuk tarik nafas dalam-dalam, Pak, lalu keluarkan secara perlahan agar bahunya itu rileks. Nah, selanjutnya di sini saya akan menarik dari headpiece-nya menuju ke mahkota dari kepalanya. Kita menempel dan juga harus sejajar dengan mahkota kepalanya. Nah, selanjutnya kita dari mata pengukurnya juga kita harus tegak lurus dengan headpiece-nya. Bapak bisa geser. Nah, cukup. Nah, baik, dan juga kita berulang selama 3 kali, dan juga kita lihat dari skala terdekatnya itu 0,1 cm. Nah, mungkin di sini 160. Baik, Bapak selesai. Nah, selanjutnya mungkin ambil Bapak duduk kembali, lalu kita akan menghitung dari BMI-nya. Di sini kita hitung dari BMI-nya tadi untuk berat badannya Bapak itu tadi 70, dengan tinggi badannya itu tadi Bapak 160 ya, Pak. Dengan dari rumus BMI itu, jadi berat badan dibagi dengan tinggi badan meter kubik, lalu dari berat badannya tadi 70 dibagi 160 dalam meter kubiknya itu, jadi 70 dibagi dengan 1,6 dikali dengan 1,6. Kita kalikan terlebih dahulu dengan menggunakan kalkulator. 1,6 dikali dengan 1,6, 2,56, jadi 70 dibagi dengan 2,56. Jadi 27,34, dimana berdasarkan dari WHO itu, dimana dia itu adanya beberapa klasifikasi menurut WHO tahun 1998, dimana yang pertama itu adanya kalau misalnya kekurangan itu dia itu kurang dari 18,5, kalau misalkan yang normal dia itu 18,5 sampai 24,9, dimana kalau misalkan yang dia itu kelebihan berat badan itu dia itu berada di 25,0 sampai 29,9, dimana kalau misalkan obesitas tingkat 1 yaitu berada di 30,0 sampai 34,9, dimana kalau misalkan yang obesitas tingkat 2 nya itu dia itu berada di 35,0 sampai 39,9, dimana kalau misalkan yang obesitas tingkat 2 itu dia itu berada di lebih dari 40. Nah, di sini Bapak 27,34, dimana itu Bapak kelebihan berat badan tidak sampai menuju ke obesitas ya, Pak ya. Nah, selanjutnya di sini setelah
setelah melakukan penghitungan dari BMI dan juga mengetahui klasifikasi berdasarkan WHO-nya, di sini saya akan melakukan pengukuran dari lingkar pinggang dari Bapak. Bapak, mangga silahkan berdiri terlebih dahulu, Pak. Nah, selanjutnya, kita pastikan Bapaknya itu berjajar ataupun kakinya itu dilebarkan selebar 25 cm ataupun sejajar dengan bagian bahunya. Nah, selanjutnya kita melakukan pengukuran itu dengan menggunakan pita pengukurnya itu, yaitu yang tidak dapat diregangkan atau yang bersifatnya itu fleksibel. Nah, selanjutnya kita ukurnya itu di bagian tangan-tangan dari aksila dari Bapaknya ataupun di antara tulang rusuk bagian bawah atau ribs bagian bawah dan juga krista iliakanya. Nah, selanjutnya kita ukur terlebih dahulu dan juga meminta bantuan dari pasiennya. Nah, kita ukur bagian ribs bagian bawah dan juga bagian krista iliakanya di antaranya. Nah, baik, terima kasih Pak. Di sini ukurannya itu Bapak berada di 103. Nah, di mana di sini juga Bapak ada interpretasi untuk yang lingkar pinggang menurut WHO, di mana kalau misalnya yang perempuan itu normalnya itu dia itu berkisar 80 sampai 88, di mana kalau misalkan yang lebih dari 88 dia itu beresiko tinggi. Di mana kalau misalkan yang pada laki-laki dia itu berkisar bagian yang 94 sampai 102, di mana kalau misalkan yang lebih 102 itu dia itu akan beresiko tinggi. Di mana tadi Bapak itu lingkar pinggangnya itu kan 103 ya Pak ya. Nah, di mana kalau misalkan klasifikasi berdasarkan WHO itu dia itu dapat beresiko tinggi Pak. Nah, jadi Bapak itu tadi dari BMI-nya itu Bapak itu kelebihan berat badan dan juga lingkar pinggangnya itu berada di 103, yaitu beresiko tinggi ataupun adanya kelebihan lemak pada daerah abdomennya ya Pak ya. Nah, mungkin alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai Bapak. Apakah ada yang ingin ditanya terlebih dahulu Pak? Baik, alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.